Udah kayak Daddy emang jadi karakter Jojo gitu kan. Yo guys, pernah gak sih kalian memikirkan kalau misalkan YouTube trending Indonesia itu membosankan? Ya mungkin karena isinya itu kurang bervarietas aja. Dan kalian itu membutuhkan konten yang kreatif. Contohnya seperti si Nopal ini. Haha, ini baru kreatif. Well guys, in that case you are came in the right freaking place. Jadi karena rasa penasaran gue dan kesukaan gue terhadap anime, lalu menambahkannya dengan bumbu-bumbu sensasional, hari ini gue akan membuat Deddy Corbuzier sebagai karakter anime JoJo Bizarre Adventure. Anime JoJo ini adalah anime populer yang diangkat dari manga mingguan dari tahun 1984 di Jepang. Anime ini memiliki style gambar yang unik dan karakteristik yang nyentrik. Di sini, lu bisa menyaksikan keunikan yang sangat tidak biasa, sampai-sampai mungkin lu lupa apa itu normal. Tapi, gimana caranya gue membuat Deddy menjadi karakter JoJo? Pertama, bukanlah hal yang mudah buat mendesain karakter ala JoJo, mengingat keunikannya. Jadi, gue melakukan riset dengan menganalisis dua elemen penting untuk membuat karya gue ini, yaitu JoJo karakter dan Deddy Corbuzier itu sendiri. Untuk analisis Deddy sih gampang. Seperti yang lu lihat, om yang satu ini punya dress code yang simple. Kepala botak, pakai suit atau tank top, dan juga otot. Jadi gak terlalu susah. Tapi untuk menganalisis JoJo, gue perlu mengeluarkan effort lebih. Pada prosesnya, gue bikin beberapa catatan penting di sini. Di sini gue bahkan nulis kalau JoJo Fashion adalah sesuatu yang sangat krusial di proyek ini, dan gue bikin poin-poin pendukungnya di sini. 1. Menunjukkan otot dan badan itu penting. Yang dimana biasanya di karakter JoJo Stardust Crusader Part 3 punya bagian tubuhnya yang terbuka, seperti misalnya perut, dada, pundak, atau lubang di mana-mana di seluruh tubuh. Lalu yang kedua adalah kalau JoJo karakter selalu memiliki fancy aksesoris pada mereka. Contohnya adalah topi Speedwagon, atau topi Zeppeli, bandananya Caesar, rantai di bajunya Jotaro, dan lain-lain. Lalu yang paling penting dari semua itu adalah lalu setelahnya, gue berhasil untuk mendesain Deddy sebagai JoJo karakter yang nanti bakal gue reveal bareng stand punya dia. Tapi disinilah masalah bagi gue. Setelah menilik-nilik, gue sama sekali gak ada gagasan buat stand miliknya. Saat pertama kali gue nyoba bikin desain stand yang milik Deddy, hasilnya gak sesuai dengan ekspektasi gue. By the way, stand itu adalah entitas yang dihasilkan secara psikis oleh pemiliknya. Biasanya menampilkan dirinya sebagai sosok yang melayang di atas atau di dekat penggunanya. Dan mereka memiliki kemampuan di luar manusia biasa. Stand memiliki bentuk yang berbeda-beda dan bervariasi. Yang jelas mereka akan merepresentasikan karakteristik dari penggunanya. Oleh karena itu, gue membutuhkan bantuan teman gue yang merupakan JoJo expert agar gue mendapat hasil yang lebih baik. Pokoknya, berkat bantuan dia, gue ngerti gimana mekanisme pendesainan stand dan menjawab pertanyaan yang gue butuhin buat info tambahan. Gue bisa menyimpulkan elemen penting desain stand dan bisa membuat desain stand yang lumayan lah. BTW di background gue lagi gambar Maria Unyu. Anyway, sekarang gue udah selesaiin desain Deddy, stand, dan udah mikirin konsep artnya. Well guys, I think it's time to sketch. Let's go! Finally, our bone of the artwork, the sketch. Karena gue gambarnya secara digital, jadi gue harus gambar lagi sketchnya versi digitalnya, sambil nanti gue jelasin desainnya. Seperti yang lu lihat, pose Deddy di sini juga gak biasa kan? Nah, itu yang gue maksud sama JoJo pose.
Pose yang memiliki nilai estetis tinggi tapi dilakukan oleh laki yang maskulin banget. Maksud gue lu pasti kaget kali kalau misalkan lihat orang yang ototnya gede kayak Adera yang ngepose kayak gini dan pakai baju minim. Sampai sini biar gue jelasin outfit yang dipakai sama Om Deddy versi Jojo. Karena kebanyakan Jojo outfit itu aneh, ya gue mikirnya yang Deddy juga harus aneh dong. Deddy Jo pakai jas gitu, tapi dalamannya adalah tank top ketat yang nunjukin udel. Tapi di sini juga dia pakai dasi yang ngalung ke di leher dan bukan ke kerah. Sama ada headphone yang desainnya gambar hati. Buat standnya, gue jadiin dia dalam mode ngelayang di belakang Om Deddy. Stand yang gue bikin itu mirip standnya protagonis Jojo yang merupakan tipe jarak dekat. Gue makin pattern garis lurus, armor kuat di dada sama kepala, dan di bagian selangkangan tapi nggak kelihatan. Oh, you touch my tra-la-la. Stand ini memiliki daya tahan yang kuat dan memiliki kemampuan mengabsorpsi serangan serta membalikannya. Memiliki senjata barbel yang juga bisa dipakai buat latihan otot jadi yang portable, dan gue udah mulai berbicara seperti Gi. Oh iya, kalau misalkan lu mau nonton full drawing prosesnya, bisa cek video Deddy sebagai karakter Jojo yang full speed paint-nya. Ada kok. Setelah bikin sketch yang sekiranya udah proporsional dan bagus, gue ngelanjutin ke tahap berikutnya. Tadi Jojo pose sudah, badan otot sudah. Sekarang saatnya shading testosteron ambil bagian. Gue kasih tahu ya, ini shading kalau gue terapin di cewek cakep aja, tuh cewek bakal auto jadi stand user. Pokoknya, saking pentingnya proses ini tuh menentukan seberapa Jojo Om Deddy-nya nanti. Untuk nempatin di mana aja shade yang kuat ini, gue harus nentuin light source dulu. Yang gue tempatin di belakang kiri, agak depannya ya terus kiri kanan, awas takut nabrak. Shi. Ngerti gak jokesnya? Pokoknya di sini. Masing-masing surface itu beda. Misal di kain sama kulit. Di kain gue simpan di belakang lipatan. Kalau di kulit, gue ngeliat referensi shade Jojo sambil ngeliat arah cahayanya. Dan ini hasilnya. Sebenarnya ini shading testosteronnya kurang cukup. Belum cukup maksud gue. Tapi bakal gue tambahin nanti pas waktunya coloring. Sebenarnya karena gue belum nentuin warna yang pas buat Jojo Deddy, jadinya butuh waktu lama. Dan gue banyak nyoba kombinasi warna buat base colornya. Enggak. Jelek. Tujuan gue tuh buat ngasih warna yang mencolok seperti animenya dan warna gelap dari Om Deddy. Sampai pada akhirnya gue milih baju hitam buat Om Deddy. Meskipun ya nanti bakal gue ganti. Setelah gue udah nentuin base colornya, meski belum puas-puas amat, gue lanjut ke proses shading kulit. Gue ngambil warna yang gelap berdasarkan base color, terus sesuaiin sama arah cahayanya. Sambil memperkuat kesan Jojo pada gambar ini, gue tebelin garisnya. Jadi, buat bikin shadingnya lebih bagus, gue juga harus ngeblend warna shade-nya. Kesan shade-nya lalu gue perkuat dengan nambahin shade lagi dengan warna yang lebih gelap. Terus blend lagi deh pakai blend tool. Kalau udah nambahin shading kayak gitu, gambar kita akan terlihat lebih realistik. Beda sama shade, highlight gue simpan dekat sumber cahaya. Seperti yang lu lihat, prosesnya mirip sama nambahin shade, yaitu blending. Cuma sekarang warnanya lebih terang dari base color. Dan lihatlah hasilnya. Udah kayak Deddy emang jadi karakter Jojo gitu kan. Itulah serunya jadi artis pips. Sebenarnya karena prosedurnya yang sama kayak tadi, yaitu shading, habis itu kasih highlight, dan dibarengi sama memperkuat garis khusus buat bikin artnya makin Jojo style. Jadi gue kencengin aja dengan time lapse. Everything was fine, really. Sampai ketika gue minta saran ke temen gue dan dia bilang, gambar lu terlalu mirip sama Jojo Dao. Kayaknya orang awam gak bakal tahu kalau ini Deddy. Berkat dia gue nyadar kalau misalkan Deddy yang gue gambar itu emang terlalu mirip Jojo. Jadi gue minta bantuan untuk vote di Instagram dan inilah hasilnya. Jadi gue harus gimana? Jujur aja vote-nya benar-benar bantu dan gue mendapat beberapa saran dari DM teman-teman gue. Seremnya adalah vote ini milih mirip sama enggaknya tuh kisaran 50 banding 50 terus dan gak pernah nunjukin perbedaan signifikan.
Well, it's time to renovate, guys. And guys, setelah semua effort yang gue berikan selama 17 jam menggambar, finally dan itulah guys, akhir dari perjalanan proses pembuatan Dedi versi JoJo punya kita. Anyway guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kasih jempol ke atas. Dan kalau misalkan gak suka, kasih jempol ke bawah. Silahkan tanya-tanya atau kasih saran dan kritik buat gua di comment section. Dan yang paling penting, jangan lupa buat subscribe, nyalain loncengnya supaya lu tahu update video gua.